Ilham Supardian Saputra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Langkat. Saat ini saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri 057221 Desa Lalang, Kecamatan Tanjung. Hari ini saya akan membuat kegiatan pra-observasi bersama rekan saya. Nama saya perkenalkan Dina Atika Putri Nainggolan. Saya mengajar di kelas 4 SD Negeri 057221 Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura. Baiklah. Kami akan melakukan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Ilham. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu Dina ya. Baik Bu Dina, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi nanti saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu. Jadi percakapan ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan. Kemudian percakapan pra-observasi ini juga sebagai persiapan awal agar Ibu lebih siap dalam memberikan pembelajaran terhadap murid dan tentunya untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu sendiri. Jadi Ibu, sebelum kita melakukan percakapan pra-observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu. Baik Bu, di pertanyaan saya yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari proses observasi nanti waktu Ibu melakukan pembelajaran apa ya? Nah, itu nanti kan saya ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pak. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah agar peserta didik mampu mengenal awalan ber dan konjungsi serta menggunakannya dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Jadi apa tujuannya? Itu tujuannya. Tujuannya. Berarti nanti di pembelajaran Bahasa Indonesia kita masuk pada saat observasi ya. Kemudian Bu, area pengembangan yang hendak dicapai apa ya? Nah, untuk area pengembangan itu yang pertama sudah pasti pengetahuannya, kemudian yang kedua itu keterampilannya. Jadi setelah mereka mengetahui awalan ber dan konjungsi, kemudian akan praktik tuh untuk menggunakan awalan ber dan konjungsi dengan kalimat yang tepat. Itu untuk area pengembangannya berarti pengetahuan ya Bu ya. Untuk strategi yang dipersiapkan apa saja? Nah, untuk strategi yang disiapkan itu yang pertama dari model pembelajarannya. Jadi nanti saya itu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak. Nanti anak-anak akan dibentuk kelompok, kemudian mereka akan diskusi sampai dengan nanti akhirnya presentasi. Nah, kemudian menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode penugasan. Kemudian menggunakan media, jadi nanti saya akan menggunakan media audio. Jadi mereka di awal itu untuk mendapatkan rangsangannya itu dari audio mengenai materi awalan ber dan konjungsi. Kemudian nanti juga ada lembar kerjanya, jadi ada AKPD-nya yang nanti akhirnya mereka akan presentasi. Begitu ya Bu ya. Kalau dari kelompok yang dibuat nanti berarti sudah bisa terlihat juga ya Bu cara pembelajaran, strategi pembelajaran berdiferensiasinya juga bisa dilihat di situ ya. Kemudian KSE-nya juga nanti pasti bisa terlihat dari penilaian itu ya. Baik Bu, untuk kegiatan observasi kita kapan ya Bu bisa kita lakukan? Nah, itu untuk di minggu depan Pak, itu di hari Kamis. Minggu depan ya di hari Kamis ya. Di hari Kamis. Baik Bu, untuk percakapan observasinya untuk 3 hal pertanyaan tadi sudah saya tanyakan. Nanti Bu, saat sudah selesai kita melakukan kegiatan observasi, akan dilakukan nanti percakapan pasca observasi. Nanti pada saat percakapan pasca observasi itu, nanti saya akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Cici Wulandari.
Jadi nanti kita akan berbicara di situ ya Bu ya. Nah, baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita ini, apa yang didapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Nah, yang saya dapatkan dari percakapan pra-observasi ini kan Pak, jadi ada kesiapan sendiri. Jadi nanti di saat waktu praktik mengajarnya saya lebih siap, dan semuanya sudah tersusun dari media, model pembelajaran, dan juga metode yang akan digunakan. Jadi sampai di sini dulu ya Bu Dina ya. Sampai ketemu nanti kita di kelas Ibu hari Kamis depan di pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita ketua kelasnya mana? Pimpin dulu doanya. Ayo, please. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Mana ini sekretarisnya Marwa? Siapa yang nggak datang kemarin hari ini? Fatin. Fatin. Apa keterangannya Fatin? Sakit. Rizkita ya? Itu lagi ya? Rizkita. Oke. 3 orang ya yang nggak datang ya. Rizkita dan Fatin. Nah, sekarang semuanya sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat dulu kanan kirinya, di bawah. Kira-kira masih ada sampah nggak di dalamnya? Nah, kalau di bawah sudah masih ada sampah, langsung buang semua. Ya, kalau nggak ada sampah nggak? Ya, di bawah aja, langsung ayo cepat. Semua buang sampah. Ya, ayo cepat langsung masuk. Udah bersih kelasnya? Udah. Kalau kelasnya bersih, kita juga belajarnya menjadi nyaman. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran diharapkan semua ikuti dengan baik. Kalau mau permisi harus izin terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Nah, kalau gitu coba semuanya berdiri dulu biar lebih semangat ikuti pembelajaran hari ini. Kalau Ibu bilang kamu semangat, ulang sekali lagi ya. Kamu semangat,
membaca arah mata angin, kemudian ada juga teks argumentasi. Nah, sekarang materi selanjutnya itu adalah penggunaan awalan ber dan konjungsi. Penggunaan awalan ber dan konjungsi. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya itu siswa mampu mengenal awalan ber, konjungsi, dan mampu menggunakannya. Siswa itu siapa? Kita kan, kamu semua kan. Jadi diharapkan dengan adanya pembelajaran ini kamu mampu memahami awalan ber dan konjungsi. Nah, ibu ada rekaman suara, kamu dengarkan. Nanti akan ibu tanya apa yang dibahas dalam rekaman ini. Semua didengarkan dengan baik ya. Ini materi kita adalah penggunaan diri bersama Kak Devi di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini materi kita adalah penggunaan awalan ber dan konjungsi antar kalimat. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Pertama, awalan ber dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Adapun kata kerja yang dibentuk tidak memiliki objek disebut kata kerja intransitif adik-adik. Namun kata kerja tersebut dapat memiliki pelengkap atau keterangan ya. Nah adik-adik, awalan ber bagi fungsinya nih. Yang pertama, kata ber bersayap bermimpi. Ini berarti mempunyai ya adik-adik ya. Lalu kata ber bisa juga kata sampan ya, di sampan, bertopi. Jadi ini fungsinya menggunakan atau memakai ya adik-adik. Lalu yang mempunyai fungsi ketiga menghasilkan, ini makanya ada bersuara, berbuah ya. Lalu fungsi awalan berjumlah atau perlipasan, ini katanya berbuah berkali-kali. Lalu yang kelima, fungsi mengakui atau memanggil sebagai, contohnya berbapak, berguru ya adik-adik ya. Lalu yang fungsi keenam, melakukan sesuatu, contohnya bermain, berkarya. Fungsi ketujuh, bertindak atau bekerja sebagai, contohnya berjuang, berdagang. Lalu fungsi kedelapan, berada dalam keadaan, contohnya bergembira, berhati-hati. Lalu contoh yang kesembilan, fungsinya ya adik-adik menyatakan perbuatan yang berbalasan ya, contoh katanya bersalaman, bertinju. Lalu fungsi yang terakhir 10 ya adik-adik menyatakan perbuatan mengenai diri sendiri, berdandan di sini ya, contohnya ya ada berdandan, lalu bercukur. Nah, adik sudah paham kan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, adik-adik, contoh selanjutnya di sini ada contoh pembentukan kata berimukan bening. Bertemu dengan rambut, kata dasar rambut berarti menjadi berrambut. Bertemu ragam menjadi beragam. Terangannya, awalan ber berubah bentuk menjadi be jika huruf awal kata dasarnya adalah f. Ya di sini rambut beragam ya, berarti beragam ya adik-adik ya. Lalu yang selanjutnya, awalan ber bertemu kata dasar kerja menjadi bekerja. Ya, ber bertemu dengan kata dasar kami menjadi berkreasi.
dan menulis. Apa kata penghubungnya? Dan. Saya suka buah pir, sedangkan Arda tidak. Apa kata penghubungnya? Nah, kira-kira ada nggak contoh konjungsi yang lain? Ada. Dan atau lalu dengan demikian akan tetapi akibatnya namun oleh karena itu kemudian setelah itu selanjutnya. Iya, bagus. Jadi kata penghubung itu ada banyak. Dan, atau, namun, tetapi, sedangkan, oleh karena itu, dengan demikian, setelah itu, dan yang lain. Lainnya. Paham? Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Jadi ini Ibu bagi setiap kelompok. Kamu diharapkan berdiskusi. Semuanya, tidak boleh hanya satu orang. Ibu bagi dulu ya. Satu kelompok ada 2 lembar kerjanya. Udah, coba perhatikan nak. Perhatikan yang kerjanya sama-sama semua. Ada berapa lembar? 2. Perhatikan lembar pertama. Satu kata berawalan ber. Di situ ada dari A sampai H. Itu ada kata dasar. Tugas kamu menambahkan awalan ber pada kata yang di dalam huruf. Jawabnya bisa dibawa di dalam kotak. Ya, paham? Misal gini, nomor A, capung. Capung ditambah ber. Sedangkan capung berterbangan di udara. Bibi, kalau cermin ditambah ber jadi apa kata Ibu harus Cermin. Nah, jadi kamu tinggal tulis katanya aja. Misalnya A berterbangan, B bercermin. Paham? Iya, jawabannya seperti itu ya di sini ya. Pakai pulpen. Nah, lihat halaman yang kedua. Lengkapi kalimat berikut dengan kata konjungsi yang tepat. Konjungsinya sudah ada di bawah pilihannya. Kamu hanya untuk melengkapi. Jadi nanti ya, nggak apa-apa, tinggal pilih katanya. Konjungsi yang mana? Setelah itu, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, sekarang kerjakan, saling berdiskusi. Ibu akan nilai keaktifan kamu di dalam kelompok. Ya, bisa dikerjakan. Ya, boleh terserah mau yang mana aja. Iya, langsung aja di sini. Kelompok apa tadi? Kelompok apa? Iya, nak langsung aja. Nggak usah langsung aja di sini. Ini, ada di sini. Nggak usah dicantik. Ini kan ada pilihannya kan. Pilih yang ini. Mana di antara ini ya? Ini tinggal tambahin pilihannya aja. Ini bisa terbangan. Kelompok apa tadi?
Iya, di dalam rumah aja. Iya.
Sudah. Apabila kalimat berikut dengan kata konjungsi yang tepat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kita harus bisa bekerja tanpa menyentuh wajah kita. Dia tidak belajar malam ini, padahal besok ada penilaian harian. Roni mencubit pipi adiknya karena cemas. Andi dan Tony pergi ke sekolah bersama. Kita harus menjaga kesehatan agar tidak terserang virus. Susanti menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari di rumah. Akan tetapi dia menggunakan bahasa Indonesia saat ada di sekolah. Cara pembuatan batik tulis cukup rumit dan memakan waktu lama. Oleh karena itu harganya lebih mahal dibandingkan batik cat dan batik piring. Penting. Nah, Penting. untuk kelompok lain yang ingin memberikan komentar, tanggapan tentang hasil diskusi mereka, coba Benar. Benar. Kelompok sana dulu. Kelompok apa? Sebutkan nama kelompoknya. Bintara. Ayo, Nadila, silakan. Menurut kami, kelompok perawat dan kelompok tentara bagus. Hasilnya sudah bagus. Sudah tepat belum? Sudah. Jadi konjungsinya sudah tepat jawabannya. Demikianlah hasil diskusi kami. Ayo, silakan duduk. Beri dulu tepuk tangan. Untuk kelompok selanjutnya, Ibu panggilkan ke depan kelompok guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok guru akan membacakan hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh Hafiz. Bersekolah di Unas Mulia. D. Aji belajar membaca. E. Luti berambut panjang. F. Petani bekerja di sawah. G. Ina dan ini main rendah umur. H. Membangun kembangan. Tidak. Ulangilah kalimat yang disebut pada pembicaraan depan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa kita harus bisa bekerja tanpa menyentuh wajah kita. Dia tidak belajar malam ini padahal belum ada penilaian harian. Roni menyebut dia karena emas. Andi dan Tony pergi ke sekolah bersama. Kita harus menjaga kesehatan agar tidak terserang virus. Susanti menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari di rumah. Akan tetapi dia menggunakan bahasa Indonesia saat ada di sekolah. Cara pembuatan batik itu cukup rumit dan memakan waktu lama. Oleh karena itu harganya lebih mahal dibandingkan batik cat dan batik putih. Ya, silakan ke kelompok lain memberikan komentarnya. Angkat tangannya, kelompok mana kira-kira?
hari ini saya melakukan percakapan pasca observasi di sekolah saya SD Negeri 057221 Desa Lalang bersama pengajar praktik saya Ibu Cici Wulandari dan juga rekan sejawat saya Ibu Dina Atika Putri Nainggolan. Baik Bu Dina, apa kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Gimana perasaannya hari ini? Senang seperti biasa. Baik, Bu Dina, kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas beberapa hari yang lalu, dan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana akan dinilai oleh pengajar praktik saya, Ibu Cici Wulandari. Nah, tentunya selama melakukan proses pembelajaran yang sudah saya observasi, saya melihat sudah beberapa hal yang terpenuhi dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas bersama anak murid kita. Ibu sudah melakukan pembukaan kelas dengan baik, ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah melakukan pembelajaran tadi, praktek pembelajaran tadi di kelas yang ada saya di dalam? Terima kasih sebelumnya Pak Ilham. Tentunya perasaan saya waktu itu karena ada Bapak di kelas, tentunya ada tekanan tersendiri. Nah, walaupun sebenarnya segala sesuatunya sudah saya persiapkan, dari itu medianya, kemudian bahan ajarnya, kemudian LKPD-nya, tetapi karena ada Bapak di kelas, ya tentu saja pasti ada tekanan tersendiri. Tapi alhamdulillah itu bisa semua terlewati. Mungkin dari pembelajaran yang dilakukan itu mungkin masih banyak juga kekurangan, entah itu dari model pembelajarannya. Kemudian menurut saya juga belum maksimal karena dengan keterbatasan media Pak yang saya gunakan pada waktu itu. Sebenarnya banyak media yang bisa saya gunakan, tapi kemarin saya menggunakan media audio, jadi anak-anak cuma bisa dengerin karena keterbatasan itu. Berarti yang menjadi permasalahan utama dari proses pembelajaran itu media ya? Iya. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi permasalahan media ini ke depannya? Nah, mungkin karena keterbatasan yang ada di sekolah, tapi kan itu nggak bisa kita jadikan patokan, ya kan? Jadi sebenarnya kita juga harus berinovasi, bagaimana membuat media yang kreatif dan inovatif. Jadi anak-anak juga paham dan mereka juga menyenangkan pembelajarannya. Jadi mungkin ke depan saya juga menggunakan media dari karton Pak. Jadi selain ada juga dari audionya pakai speaker, jadi mereka juga bisa dapat gambaran dari visualnya dengan karton itu. Jadi walaupun tidak berbentuk video, tapi mereka bisa dengar dan mereka juga bisa lihat gitu. Terus bagaimana cara Ibu untuk bisa membuat media itu? Apakah dilakukan kolaborasi dengan teman atau Ibu sendiri ya? Apa yang mau dilakuin? Nah, kalau masalah media, sebenarnya sekarang kan media pun sudah canggih ya kan Pak, media elektronik kita sendiri sudah canggih. Jadi sering lihat di TikTok, sering lihat di YouTube, lihat materi misalnya materi wujud benda. Nah, kita lihat tuh kira-kira medianya apa yang bisa, kemudian memberikan LKPD yang bentuknya menarik, misalnya memanfaatkan Canva. Jadi bisa kita lihat dari TikTok kira-kira media apa yang bisa kita gunakan. Nah, bisa kita buat sendiri, bisa kita modifikasi, misalnya dari karton, contohnya seperti ini bisa kita modifikasi. Modal yang Ibu miliki untuk bisa menambah pemahaman terkait media pembelajaran itu apa? Sebenarnya
itu. Kemudian dari PMM juga ada tuh, ya kan, sering buka aplikasi PMM juga, sering ada di situ kan contoh-contoh media ajar. Kemudian di YouTube contoh-contoh media pembelajaran, media ajar untuk yang bisa diterapkan dalam kelas. Dari skala 1 sampai 10, kesiapan Ibu untuk menyusun media berikutnya di angka berapa? 8. Berarti cukup apalah ya, cukup bisa menjadikan referensi yang tadi ya, dari YouTube dan lain segala macam. Baik Ibu, terkait dengan tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran ke depan, siapa yang Ibu libatkan? Untuk tanggung jawab tentunya saya sendiri, kemudian peserta didik. Tentu peserta didik tetap harus nomor 1 yang dilibatkan. Berarti lebih kepada murid. Iya. Baik Ibu, itu hal-hal yang terkait dengan yang Ibu sudah rasakan, yang Ibu sudah lakukan. Kemudian sejauh saya melakukan kegiatan pengamatan pembelajaran yang dilakukan, saya sudah melihat secara keseluruhan Ibu sebenarnya sudah melakukan seluruh rangkaian pembelajaran yang ada di rencana pembelajaran yang Ibu buat. Ibu sudah membuat murid berdasarkan model pembelajaran berbasis PBL, Ibu sudah kelompokkan, kemudian Ibu sudah buat mereka untuk tugas pembelajaran KPD dan mereka juga mempresentasikannya. Sudah baik sebenarnya Ibu untuk bisa tetap dilakukan dan dipertahankan. Baik Ibu, ke depan nih yang mau Ibu lakukan atau tindak lanjut yang mau Ibu lakukan ke depan dalam proses pembelajaran di sekolah kita yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi Ibu apa? Nah, mungkin untuk membuat media yang lebih bervariasi, kemudian menciptakan kelas yang menyenangkan bagi peserta didik, tetapi tetap berfokus juga pada peserta didik, kemudian menggunakan model-model pembelajaran yang menarik. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Kapan hal tersebut akan mulai mau dilakukan? Di pembelajaran berikutnya. Di pelajaran Iya. Di konsistensi terus. Baik Ibu Dina, terima kasih Ibu Dina sudah memberikan waktunya untuk bisa saya observasi di waktu yang lalu, dan hari ini Ibu Dina juga sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama saya dan juga mengajar praktik saya di sini dengan baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan kerjasamanya. Semoga kita bisa sama-sama meningkatkan kompetensi diri kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.